Anak-anak kita itu merekam semua kebiasaan kita loh. Jadi kalau misal di dalam rumah tuh kita ini enggak membiasakan diri untuk tampil rapi gitu ya, kita keluar dari kamar tuh acak-acakan, hanya pakai daster bolong gitu ya. Terus kita juga enggak nyisir rambut, kita juga enggak, apalagi kita enggak, pokoknya kita nggak dandan. Biasanya kan kita kalau anak-anak kita itu merekam semua kebiasaan kita loh. Jadi kalau misal di dalam rumah tuh kita ini enggak membiasakan diri untuk tampil rapi gitu ya, kita keluar dari kamar tuh acak-acakan, hanya pakai daster bolong gitu ya. Terus kita juga enggak nyisir rambut, kita juga enggak, apalagi kita enggak, pokoknya kita enggak dandan. Biasanya kan kita kalau dandan keluar gitu ya. Kalau dalam rumah enggak dandan, bahkan kadang enggak mandi. Itu anak-anak kita itu merekam loh, dan itu secara tidak langsung juga memproses personalitinya, memproses bagaimana personality orang tuanya ini, dia akan mimik gitu, akan meniru gitu. Jadi kalau kita nggak hati-hati banget ya, bagaimana keadaan anak kita saat ini, terus kita ngerasa nggak nyaman dengan keadaannya, ya bukan salah mereka juga ya. Namun bukan salah kita juga, karena mungkin kita nggak menyadari pada saat itu nggak menyadari. Jadi sebenarnya kita perlu wake up semuanya. Kita itu kayak amnesia bareng-bareng gitu kan, kayak sleeping beauty gitu, itu kayak di sleeping kan, kayak di sleeping beauty itu, nggak sadar sama-sama bahwa anak autis terus hyperaktif dan sebagainya itu kita ikut andil tuh. Sebagai ibunya ikut andil dari ASI juga, dari emosi ibu juga ketika mengandung. Jadi pokoknya kita berperan sangat-sangat penting. Nah, itu kenapa saat ini ketika kita menyadari bahwa aku mau generasiku luar biasa kan gitu. Kita tahu, kita sadar, kita masuk ke dalam diri kita, menyadari the true who you are, diri Anda yang sesungguhnya, dan membangkitkan potensi tertinggi Anda. Karena setiap Anda itu punya potensi yang tinggi loh, punya potensi yang wow. Itu kan hanya kita itu nggak mau sadari itu. Kadang kita itu lari dari kenyataan ya, toh. Kita sukanya kayak pelari maraton, lari dari kenyataan, diturunin ke anak kita, anak turunin ke buyut itu kan. Jadi kita ini, mata kita mungkin keturunan dari buyut kita, kita nggak tahu gitu ya. Nah, kita mau mewarisi sifat-sifat mereka tuh. Nah, sifat-sifat yang kayaknya sudah nggak memberdaya, ya lepaskan ya. Kita melepaskan sifat-sifat yang nggak lagi memberdaya diri kita, karena kan zaman berubah tuh, evolution ya kan, kita kan evolusi tuh. Jadi kalau kita evolution ya, bagaimana kemudian kita mulai menyadari bahwa oke, kalau gitu aku harus menyelaraskan nih dengan anak, karena vibrasi anak beda loh dengan vibrasi kita. Gelombang otak dia, anak-anak itu berbeda dengan gelombang otak kita kan. Mereka berada di theta itu, yang umur 0 sampai 7 tahun, at least 14 tahun ke bawah. 14 tahun ke bawah itu mereka masih di theta alpha itu. Nah, di gelombang itulah ketika kita masuk ke gelombang mereka, kita enjoy dengan mereka, kita tahu potensi mereka,
kita akhirnya nggak lagi ngontrol nih, karena kita sebagai orang tua kan senengnya ngontrol, kita nggak lagi ngontrol sama anak-anak kita. Jadi sebenarnya ketika kita sudah merubah diri kita di dalam rumah gitu, justru ketika di rumah itu kita jangan low standar kita. Ketika kita di rumah, kita high standar kita. Jadi kita memberikan yang terbaik pada seisi rumah tersebut, memberikan kontribusi yang the best dari diri kita kepada seisi rumah tersebut. Kita tidak lagi merasa bahwa oke lah, kan sudah hidup puluhan tahun nih bersama gitu kan, terus kemudian kita bersikap seenaknya gitu, pokoknya kita nggak punya kita lebih menghormati orang lain, stranger di jalan, daripada kita menghormati yang ada di dalam rumah kita sendiri. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Mulai saat ini, siapapun anak kita atau pasangan kita di dalam rumah kita, baik dia di belakang kita, di depan kita, atau di samping kita, no matter what, kita high standard kita. Kita aman bersama mereka, karena ketika kita mulai high standard di dalam rumah kita sendiri, kita juga akan melakukan yang sama di society kita. Jadi kita nggak lowing diri kita sendiri, mentang-mentang di rumah aku nggak mau mandi atau aku nggak mau dandan, ngucel aja gitu ya. Kalau itu tiap hari, suami pasti lihat, nanti giliran suami ngelirik rumput di tetangga yang lebih hijau, kita yang marah-marah. Tapi sebenarnya masalah kita sendiri loh yang buat, ya toh.